Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Alia Fasya dari kelas 12 IPA 10. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu peran Wali Sanga di Indonesia. Wali Sanga adalah ulama penyebar Islam di Pulau Jawa yang menyebarkan agama Islam pada abad 15-16 dengan cara damai melalui akulturasi budaya tanpa merusak ajaran agama Islam yang murni. Wali Sanga berjumlah 9, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Rajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan juga Sunan Gunung Jati. Biografi Wali Sanga yang pertama yaitu Syekh Maulana Ibrahim. Syekh Maulana Ibrahim ataupun Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Sanga. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yaitu putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam, sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Dan Sunan Ampel pun wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Raden Maulana Mahdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang juga dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Sunan Bonang juga meninggal dunia pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwanya. Yang keempat ada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Ranggalaweh yang sudah Islam dan menjadi bupati. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, adalah putra dari Syekh Maulana Ishak, murid Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dikenal dengan sebutan Sunan Giri, merupakan saudara ipar dari Raden Fatah dikarenakan istri mereka bersaudara. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya, milik Sunan Ampel. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16 dan makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Selanjutnya ada Sunan Derajat atau Raden Kasim. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Raden Kasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Kasim mempunyai 6 saudara seayah seibu. Yang selanjutnya ada Sunan Kudus atau Raden Jafar Siddiq, ataupun yang sering kita sebut dengan Sunan Kudus, biasanya juga dikenal dengan Jafar Siddiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji disebab ia pernah bertindak sebagai pimpinan jemaah haji. Dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Jafar Siddiq atau Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang Panolan, Blora, Jawa. Tepatnya di Jawa Tengah. Dalam silsilah Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak, dan Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550 Masehi. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Selanjutnya ada Sunan Muria atau Raden Umar Said, yaitu putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto, dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam dakwah beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya dan
Menurut perkiraan, Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Komplek Pemakaman Ukir Saptapangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Strategi dakwah Wali Sanga yang pertama Maulana Malik Ibrahim. Pada awalnya dakwah menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Upaya ini rupanya tidak berhasil karena belum sempat sampai tujuan. Rombongan terkena serangan penyakit hingga banyak yang meninggal. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri. Karena komitmen dan konsistennya dalam mendakwah Islam, Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai bapak atau ayah spiritual Wali Sanga. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Dalam tahap awal misi dakwanya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Dentat dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuhnya, Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal antara lain Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang tak lain keduanya adalah putra Sunan Ampel sendiri. Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah, Sultan Demak juga merupakan murid dari Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencanaan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Pada akhirnya, Kesultanan Demak Bintoro menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh Indonesia. Kesultanan Demak Bintoro menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Masjid Demak didirikan pada tahun 1478 yang diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama dengan para wali sanga. Selanjutnya ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Saat itu masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha. Para wali berusaha keras untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Setiap bait selalu diselingi dengan syahadatain, 2 kalimat syahadat, sehingga kita sekarang mengenal gamelan sekatan yaitu pengucapan masyarakat Jawa terhadap syahadatain. Selanjutnya Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid menyebarkan dakwanya tidak menetap di suatu daerah. Bahkan beliau senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah lain sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga sangat luas. Raden Masyahid dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual. Banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati terhadapnya. Mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari rakyat bawah hingga kalangan atas. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang, gamelan, sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertemakan akhlak dan budi pekerti. Selanjutnya ada Sunan Giri, yaitu Raden Ainul Yakin, mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam, dan mayoritas santrinya yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri, lahirlah dai-dai yang kemudian mereka menyairkan agama Islam keluar Pulau Jawa seperti Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore. Selanjutnya ada Sunan Derajat, yaitu Raden Kasim, melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu Pendukuhan. Sunan Derajat masuk wilayah Kabupaten Lamongan sekarang. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa, macapat pangkur, dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat
sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Selain kesenian, Sunan Derajat dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat pepalipitu ataupun 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada Sunan Kudus atau Raden Jafar Siddiq yang menjadi salah satu para wali yang merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis, Palestina. Ketika kembali ke Jawa, ia mendirikan sebuah masjid di daerah Loran pada tahun 1549. Masjid inilah yang sampai sekarang menjadi terkenal dengan nama Al-Aqsa atau Al-Manar. Dalam melaksanakan dakwah, beliau menggunakan pendekatan budaya dan juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Kemudian ada Sunan Muria atau Raden Umar Said, yaitu memiliki kesan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, atau masyarakat kecil lainnya. Kemudian ada Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah, banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak. Pada peperangan pertama, pasukan Islam mengalami kekalahan yang sangat fatal, namun berikutnya ketika Portugis mendarat kembali di Sunda Kelapa, pasukan Islam berhasil menumpas perlawanan pasukan Portugis, sehingga Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Peran Wali Sanga terhadap peradaban Indonesia dalam bidang pendidikan seperti mendirikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya, mereka mendidikan dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Dalam bidang seni, arsitektur pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Dalam bidang seni dan budaya, para wali, ulama, dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam bidang kebudayaan. Dengan adanya adat istiadat dan berkembang di Indonesia yang banyak terpengaruhi oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai atau penggunaan dalam acara-acara resmi pemerintah. Pengaruh lainnya adalah berupa ucapan-ucapan kalimat penting dan doa-doa yang merupakan pengaruh dari tradisi Islam yang lestari. Misalnya ucapan bismillah ketika melakukan sesuatu pekerjaan dan juga bacaan alhamdulillah dalam setiap nikmat. Demikian pula dalam bidang politik, ketika kerajaan-kerajaan Islam yang mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya tentang konsep Khalifatullah fil Ardi dan Zilullah fil Ardi. Kedua konsep ini diterapkan pada pemerintahan Kerajaan Islam Aceh Darussalam dan Kerajaan Islam Mataram. Selanjutnya ada teladan spiritual dan intelektual. Mereka mempunyai kemampuan spiritual dan juga intelektual yang baik. Hal tersebut tercermin dari karya-karya mereka dalam menciptakan lagu, cerita wayang, dan simbol-simbol agama lain yang mengandung ajaran-ajaran Islam. Dalam menjalankan dakwah di Jawa, para wali sanga lebih mengedepankan kearifan lokal dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan perbedaan antara ajaran Islam dengan tradisi setempat. Sebagai seorang sufi, para wali bersikap toleran dalam menjalankan dakwah. Bahkan tidak jarang, seni dan tradisi sempat dijadikan media dakwah untuk menarik masyarakat masuk Islam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.